Semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita laksanakan kuliah tamu untuk mata kuliah bisnis kefarmasian. Ya, untuk kuliah tamu pertama ini yaitu kuliah tamu produksi obat tradisional. Ya, nanti akan diulas berkaitan dengan usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional yang akan disampaikan materinya oleh Bapak Huma Aji Putra Pratama. Beliau adalah praktisi dari Asimas Agaricus Makmur Sentosa dari Malang. Malang. Oke, dari Malang. Nanti harapannya dalam perkuliahan atau kuliah tamu ini adik-adik mahasiswa akan mendapatkan share pengalaman dari pemateri berkaitan dengan produksi dan usaha di bidang obat tradisional, sehingga nanti mungkin setelah materi bisa tanya jawab secara leluasa. Nanti akan kita laksanakan sampai kurang lebih antara 2,5 jam sampai 3 jam begitu ya. Nggih, Pak. Oke, gitu. Nanti selanjutnya akan dibantu oleh Di April. Nggih, Pak. Di April sudah siap nggih? Siap, Pak. Ya, baik, saya rasa begitu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Di April bisa memandu nanti pada saat penyampaian materi oleh Pak Puma dan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab oleh partisipan yang hadir pada kuliah pada pagi hari ini. Baik, saya rasa begitu. Mudah-mudahan kuliah tamu ini bisa lancar. Mohon maaf ini kayaknya webcam saya bermasalah ini. Kemarin enggak apa-apa ini. Baik, mudah-mudahan bisa lancar. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Puma yang bisa membantu kami share pengalamannya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Di Waalaikumsalam April. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yudi atas pembukaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Funah. Ya, pagi. Izinkan saya selaku moderator pada pagi hari ini. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mungkin di sini Bapak bisa share screen terlebih dahulu, menjelaskan nanti dari teman-teman jika ada ditanyakan di akhir sesi nggih Bapak. Ya. Nggih. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa dipersilahkan. Baik. Oke, kita mulai ya. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya untuk di screen teman-teman semua ya. Sudah terlihat Bapak. Oke. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Universitas Jember ya, dari program studi farmasi, dan ini khusus untuk di materi atau di mata kuliah bisnis kefarmasian ya, Mbak April dan Pak Yudi ya. Benar Bapak. Ya, semoga kedepannya teman-teman dari hasil sharing-sharing atau diskusi pada pagi hari ini bisa menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur atau sedikit ada gambaran lah tentang bagaimana sih jamu itu di luar sana, terus kemudian kesempatan apa yang bisa kita dapatkan di zaman yang saat ini. Yang mungkin sesuai dengan tema
kali ini dari Pak Yudi kemarin menyampaikan usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional ya. Mungkin kalau dari materi saya yang lebih tepatnya mungkin pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran ya. Mungkin subtemanya seperti itu nanti. Nah, ini outline course kita pada pagi hari ini. Masih semangat ya teman-temannya, sudah sarapan semua ya. Nah, di sini nanti saya akan perkenalan jelas tentang biografi saya. Kemudian saya juga akan bercerita tentang perusahaan tempat saya bekerja, yaitu Asimas, singkatan dari Agaricus Sidomakmur Sentosa. Nah, ini yang poin pendahuluan, yang poin intinya nanti ada pendahuluan, latar belakang dunia herbal saat ini, kemudian ada produksi dan tahapan pengembangan suatu produk, intinya yang berbasis bahan alam. Kemudian saya akan juga share sedikit sekilas tentang strategi pemasaran untuk produk-produk herbal. Nah, ini biografi dari atau CV dari saya. Perkenalkan, nama saya Fuma Aji Putra Pratama ya. Saya lahir tanggal 8 September 1990 di Lumajang ya, deket ya dengan Jember. Dulu saya sering ke Jember juga. Kemudian untuk pendidikan apoteker saya, kebetulan saya studi di Surabaya, Universitas Airlangga, bersama dengan profesinya di sana. Kemudian dari sana saya langsung bekerja di sini di PT Agaricus Sidomakmur Sentosa mulai tahun 2013 sampai sekarang ya. Mulai dari di sana dulu apotekernya cuma 2 ya, 1 sampai 2. Mulai dari manajer produksi, kemudian sekarang juga berkembang menjadi MR. MR itu dulu waktu di ISO namanya manajemen representatif, kemudian berkembang dan ditarik di bagian marketing oleh direktur, sehingga sekarang membantu di marketing manager PT Agaricus Sidomakmur Sentosa. Nah, ini sekilas tentang perusahaan kita atau manufaktur kita di PT Asimas ya. Kita merupakan manufaktur yang bergerak di bidang food, pangan, obat tradisional atau herbal, dan kosmetik ya. Kita juga sudah mendapatkan izin atau sertifikasi dari Kemenkes, kemudian BPOM juga sudah diaudit terkait fasilitas produksi kita, dan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan ya. Sistem produksinya sudah terkontrol, didukung peralatan yang modern, higienis, kemudian fasilitas SDA, sumber daya alamnya, dan SDM-nya juga sudah kompeten di bidangnya. Kita memenuhi standarisasi, kalau di BPOM namanya CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian juga ada kita menerapkan kalau kosmetik namanya CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik ya. Sebenarnya hampir sama, cuman pembedanya di fasilitas produksi dan ininya, alatnya saja. Kalau secara umum terkait standarisasi dan manajemennya, kemudian maintenance-nya di bidang sanitasi dan hygiene itu sama. Kemudian kita juga menerapkan ISO ya, manajemen mutu 2001, 2008 dan keamanan pangan atau HACCP. Supaya kita bisa kalau di luar negeri ya, di pasar global, kalau CPOTB sama CPKB dari BPOM ini kadang-kadang nggak diakui ya, mereka nggak tahu. Jadi mereka biasanya pakai standar internasional seperti GMP, ISO atau HACCP. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kita di ASIMA sudah comply semua untuk regulatory yang standarkan di internasional. Nah, ini contoh sertifikat yang kita miliki ya. Ada CPOTB, ada ISO HACCP, ada halal,
ada halal dan juga ada izin industri seperti itu. Nah, kemudian produk apa sih yang bisa dikembangkan di kita di Asimas ya sebagai industri yang memiliki standarisasi di atas. Nah, jadi kita bisa memproduksi sediaan suplemen atau obat herbal dalam bentuk sediaan tablet, kemudian kapsul ya seperti ini, kemudian saset liquid atau powder ya seperti tolak angin dan yang lain sebagainya. Kalau serbuk ya seperti saset serbuk atau minuman instan. Kemudian kita juga pangan ya. Kalau pangan fungsional mungkin kita bisa ke arah ke teh celup, kemudian powder, sirup atau liquid. Kemudian untuk kosmetika seperti krim, ya, lotion, serum, kemudian masker dan lain-lain itu kita bisa bisa memproduksi dan mendaftarkan izinnya ke Badan POM. Nah, ini di sini ada beberapa gambaran tentang beberapa produk kita yang mencakup herbal, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Nah, di sini ada gambar jamur. Kenapa kok ada gambar jamur? Memang Asimas ini sebenarnya utamanya adalah budidaya jamur dewa ya. Ini salah satu bentuk jamur dewa, nama ilmiahnya adalah Agaricus blazei muril yang kita sebut atau kita branding sebagai jamur agarik atau jamur dewa. Nah, ini bibitnya dari Brasil dan memiliki efek farmakologis seperti anti kanker, imunomodulator, kemudian anti diabetic agent, kemudian anti kolesterol dan anti hipertensi. Jadi beberapa produk kita juga kita kembangkan dari bahan baku herbal atau jamur dewa ini karena kita merupakan perusahaan di Indonesia ya satu-satunya yang membudidayakan jamur dewa. Jadi kita kembangkan menjadi produk seperti Agaric Herbal Drink. Ini bentuknya liquid ya kayak tolak angin ready to drink. Kemudian kita kembangkan menjadi Agaric Tea, ini saset, serbuk, ready to drink, instan. Kemudian ada beberapa produk untuk Jovens dalam bentuk tablet, Agaric Nokol dalam bentuk kapsul dan Agaric kapsul dalam bentuk kapsul. Itu sekilas tentang perusahaan saya di Agaricus Sidoarjo Sentosa ini. Nah, kemudian kita ke mana? Ke materi inti ya terkait materi hari ini. Jadi sekarang tuh kita sudah bergeser ke industri digital ya, media digital atau era yang kita sebut 4.0 ya, di mana potensi pasar itu semakin besar dan membuat disrupsi pemasaran yang konvensional. Jadi yang produk-produk konvensional yang sudah lama pasarnya dan ada di Indonesia itu dengan era digital ini mereka semakin terdisrupsi dengan adanya media digital seperti e-commerce, kemudian Instagram, Facebook, kemudian TikTok dan lain-lain itu sudah mulai mendisrupsi jaringan distribusi yang ada karena jaringan distribusi yang ada dengan media-media itu sudah bisa dari manufaktur ke end user atau konsumen, di mana dulu itu kita perlu media distribusi yang panjang ya dari pabrik ke distributor ke subdistributor atau ke PBF ke apotek atau toko obat dan lain-lain itu rantainya sangat panjang dan margin distribusi tentunya sangat besar. Dan sekarang dengan adanya media digital yang memungkinkan dari manufaktur ke end user atau dari brand owner ke end user itu semakin mempermudah UKM untuk
membuat bisnis-bisnis baru atau brand-brand baru yang sesuai dengan pasar atau segmen mereka. Jadi sangat bagus, potensinya sangat berkembang, apalagi dengan mindset masyarakat yang sekarang ya, back to nature ya, mereka membutuhkan solusi-solusi untuk permasalahan kesehatan yang tentunya permasalahan kesehatan ini selalu dibutuhkan ya oleh konsumen atau masyarakat, tergantung dari kebutuhan mereka, kita mau menangkapnya di segmen yang mana. Dan sebagai apoteker atau farmasis ya, kita di era digital ini semakin dapat mengembangkan potensi kita ya dalam mengedukasi. Mungkin kita kalau sebagai influencer ya, kita bisa dengan memanfaatkan akun-akun YouTube, IG, dan lain-lain itu tentunya kita dapat mengembangkan potensi kita sebagai media edukasi yang baik tentang pemilihan obat atau tentang pemilihan tanaman obat atau pemilihan produk yang bagus. Nah, itu kita juga bisa menjadi gampang ya, tidak harus lewat TV dan lewat radio. Kalau dulu kan harus lewat TV orang baru mau mendengarkan atau percaya. Sekarang kita lewat YouTube pun bisa untuk mengedukasi masyarakat. Tentunya dengan itu pengembangan produk pun jadi lebih enak ya, menyesuaikan pasar yang ada. Kita mau mengembangkan ini karena ada masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Kalau tantangannya di era yang sekarang itu tentunya banyak produk ilegal ya, belum ada izinnya atau produk-produk palsu ya. Di e-commerce pun produk-produk yang dipalsu banyak ya. Jadi pura-pura Cina tentunya yang belum ada izinnya itu banyak dijual di marketplace, kemudian produk-produk palsu seperti mungkin produk brand ternama kadang-kadang juga banyak yang dipalsukan. Kemudian tantangannya juga tahapan yang panjang dalam scale up produk dan perizinan ya, nanti kita bisa bicara di belakang. Kemudian mungkin masyarakat juga edukasinya kurang. Bukti-bukti klinis pada produk pengembangan jamu kadang-kadang juga masih dirasa kurang rasional atau kurang relevan dengan uji praklinis yang ada atau uji klinis yang ada. Karena banyak yang mengklaim obat ini sapu jagat, semua bisa dengan obat ini. Nah, seperti itu. Nah, itu tantangan yang ada dan kadang-kadang masyarakat kita juga masih sedikit banyak mempercayai hal itu. Atau misleading lah kalau istilahnya. Mungkin banyak sekali penelitian yang di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk ya. Kita meneliti apa di kampus, mungkin skripsi kita atau penelitian S2 kita banyak yang belum bisa dikembangkan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, mungkin faktornya bisa karena memang tidak sesuai dengan pasar atau kebutuhan masyarakat, atau mungkin teknologinya yang belum sesuai. Mungkin bisa banyak faktor kalau hal itu. Nah, sekarang dari itu masih perlukah kita mengembangkan produk bahan alam ya? Pertanyaannya seperti itu ya. Tentunya kalau kita melihat Indonesia Raya ini banyak sekali potensi ya, potensi alam. Kita punya keanekaragaman hayati ya. Kita punya lebih dari 30.000 spesies tanaman dan 9.600-nya sudah diketahui bermanfaat, 300 sudah menjadi bahan baku obat ya, seperti tanaman kina, tanaman tanaman minyak kayu putih dan lain-lain, itu sudah menjadi bahan baku obat atau bahan baku obat tradisional. Dan yang lain mungkin yang spesies tanaman yang baru yang belum banyak penelitiannya. Jadi potensinya masih banyak ya. Kemudian pasar kita memiliki 200 juta populasi yang bisa kita jadikan sebagai konsumen. Kemudian daya beli masyarakat yang mungkin masih bisa dikategorikan mampu ya kalau untuk membeli produk jamu. Apalagi jamu atau obat tradisional ini merupakan warisan budaya kita di Indonesia ini. Indonesia juga sering dikenal sebagai rempah-rempahnya ya. Dulu kenapa kok Belanda atau VOC itu menjajah Indonesia itu ya karena kita itu kaya akan
rempahnya juga kan, dulu itu spice. Nah, mungkin tidak kategori jamu ya, cuman rempah-rempah kita sudah banyak dikenal mulai zaman dahulu sebelum kita merdeka. Kemudian dari riset kesehatan dasar tahun 2010 yang diadakan oleh pemerintah, ini juga 50% orang itu sudah banyak menggunakan jamu. Dan mungkin kalau sekarang 2020 dan ke atas, mungkin sudah lebih dari ini. Dan sebagian besar dari mereka itu merasakan manfaatnya. Jadi memang bahan alam itu kita sebagai pemuda Indonesia ya tentunya harus senantiasa meneliti, mengembangkan dan memanfaatkannya untuk tujuan ekonomi maupun tujuan riset dan lain untuk menjaga kesejahteraan bangsa kita dengan catatan ya kita tetap menjaga kelestariannya, jangan sampai kita terlalu istilahnya memforsir sumber daya alam tertentu namun tidak ada regenerasinya, hanya panen tapi tidak ada kelestarian yang diteruskan. Nah itu nanti bisa membuat kepunahan ya. Kalau seperti itu tentunya kita harus menjaga kelestariannya dan budidayanya kalau memang tanaman itu bermanfaat. Nah, di sini kita akan lihat pangsa pasar obat tradisional ya di Indonesia. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini mengalami pertumbuhan yang relatif stabil ya dari mulai tahun 2006 atau sekitar 9,8% per tahun. Dan di sini jamu sendiri telah digunakan sejak zaman nenek moyang di mana khasiatnya adalah secara empiris dan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti-bukti dari teman-teman di dunia pendidikan ya dengan praklinis dan bukti klinisnya. Kemudian sudah menjadi budaya kita atau tren teenager, maka potensi jamu atau obat herbal akan semakin meningkat. Kemudian di sini pangsa pasar obat tradisional dan consumer health juga sangat signifikan ya per tahunnya. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan dalam persentase mulai dari sport nutrition, ini suplemen kesehatan atau weight management atau pengendali berat badan ya, mau penggemuk atau pengurus ini juga masih banyak dicari. Kemudian pediatric consumer health atau untuk orang-orang pediatrik juga masih banyak dibutuhkan. Kemudian herbal atau tradisional produk juga lain-lainnya juga banyak, vitamin juga mungkin kalau dari tahun 2022 ini kebutuhan vitamin meningkat ya, adanya pandemi itu jadi potensi yang bagus. Untuk OTC juga masih bagus sekali pasarnya karena obat herbal atau bahan alam itu nanti juga masuk ke kategori OTC ya, tidak perlu diresepkan oleh tenaga medis atau tenaga yang berwenang. Nah kalau kita lihat dari global market ya dari produk-produk herbal ini di luar juga sudah sangat meningkat lah istilahnya. Mulai tahun 2020 sampai diprediksi tahun 2028 ini ada peningkatan sekitar 18,8%. Kalau dari omset, ya bisa kita lihat omsetnya cukup fantastis juga dengan pertumbuhan 6,7% per tahunnya. Nah, jadi ini memang segmen-segmen yang potensial untuk dikembangkan baik secara regional, nasional ataupun internasional karena mereka sangat membutuhkan produk-produk kesehatan. Nah, di sini apa sih pengaruh media digital atau internet ya? Di sini ada sebuah penelitian bahwa responden atau masyarakat 53% itu mengakses herbal atau informasi kesehatan atau informasi tentang tanaman obat herbal atau apapun tentang keluhan mereka itu dari internet ya. Kalau kita lagi batuk, biasanya kita cari kan obat batuk di Google lah, itu biasanya kan muncul apa-apa rekomendasi dari ini. Jadi memang media digital sekarang istilahnya referensi utama ya bagi masyarakat awam ya.
kalau kita ada masalah apa, kadang-kadang mereka juga langsung carinya di internet. Nggak ke dokter dulu, nggak ke bidan dulu, ya kadang-kadang cari dulu. Apalagi orang-orang yang usia 35 sampai 50 itu sekarang tuh sudah punya HP sendiri ya. Jadi mereka tinggal ketik aja masalah mereka, mereka akan menemukan solusi di situ. Jadi bagaimanapun media digital meningkatkan demand konsumen ya, demand konsumen karena mereka semakin mudah mengaksesnya. Nah, ini terbukti di beberapa fakta penjualan e-commerce atau marketplace ya, ini sudah meningkat sejak tahun 2018 ya sampai sekarang terus meningkat pertumbuhannya. Dan di sini aplikasi-aplikasi yang yang banyak di-download juga sudah banyak ya. Ini nanti juga bisa menjadi target placement kita untuk marketing ya, seperti TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, yang kedua tentang bagaimana sih kita tahapannya dalam mengembangkan produk bahan alam ya. Dengan potensi yang ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahan alam dapat kita kembangkan menjadi produk-produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, mungkin dari menjadi bentuk ekstrak bahannya saja, atau menjadi sediaan jadi herbal seperti kapsul, atau kita buat menjadi kosmetik, atau kita buat menjadi suplemen dengan penambahan vitamin. Nah, itu pun juga bisa sangat luas sekali pemanfaatan atau diversifikasinya. Dan obat tradisional yang dipasarkan atau diedarkan di Indonesia tentunya harus memiliki izin edar, dan izin edar ini yang dapat menerbitkan adalah manufaktur atau pabrik ya tentunya yang sudah diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Salah satunya adalah industri kita. Kemudian kalaupun ingin membuat industri obat tradisional sendiri atau industri farmasi sendiri kan investasinya tentunya tidak sedikit ya. Oleh karena itu cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri atau brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi dengan manufaktur atau yang sering disebut maklon kalau di teman-teman herbal seperti itu. Jadi konsep dari mitra nanti mereka akan membicarakan konsep dan bentuk sediaannya dengan industri obat tradisional seperti itu. Kemudian sebagai apoteker atau ahli herbal ya tanaman obat memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam hal melakukan riset pasar. Misalkan yang dibutuhkan masyarakat itu seperti ini atau bentuk suatu produk yang unik yang tepat guna dan tepat sasaran bagi penggunanya. Seperti itu. Mungkin bahan ini belum dipakai dan memiliki potensi. Nah, itu tentunya teman-teman apoteker yang lebih punya referensi lah dibandingkan dengan tenaga atau profesi yang lain. Seperti mungkin teman-teman elektro kan nggak segitu paham tentang tanaman obat, dan yang lebih paham adalah kita sebagai apoteker. Tentunya kita memiliki referensi yang lebih banyak daripada tenaga-tenaga pendidik yang lain dan memiliki nilai unggul dalam suatu untuk riset pasar atau untuk membentuk satu produk. Kita tuh lebih paham. Gitu. Nah, ini klasifikasi produk di Indonesia kalau dari Badan POM sendiri ada 4 klasifikasi ya, seperti makanan, minuman, pepangan atau kita sebut dengan BPOM MD, kemudian golongan obat tradisional ya, golongan obat tradisional atau herbal bisa ada 3 kelas, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Kemudian ada golongan kosmetika atau skincare, ada golongan juga suplemen makanan atau vitamin ya, atau POM SD. Seperti itu. Dan ini kalau kita lihat trennya
semakin lama akan semakin meningkat ya, dari 2018 ke 2021 ini terjadi banyak peningkatan dari segi jumlah dan ininya. Jadi produk yang beredar kalau dari datanya BPOM ya yang didaftarkan di mereka, kalau makanan dan minuman dalam 5 tahun terakhir ini sampai 2021 ini ada sekitar 144.000 jenis produk makanan dan minuman ya, kita nggak tahu apa aja itu ya, mungkin yang kita sering beli yang ada di supermarket seperti itu. Kemudian ada juga 204 ribuan kosmetika, nah seperti itu ya, mungkin yang kita kenal brand-brand besar aja ya, tapi sebenarnya masih banyak produk lain yang masih terdaftar dan diedarkan. Kemudian suplemen makanan mungkin tidak banyak, hanya 3.900-an atau sekitar 4.000, karena memang tidak semua industri bisa mendaftarkan suplemen makanan ya. Suplemen makanan atau POM SD biasanya hanya bisa didaftarkan oleh industri obat tradisional yang sudah IOT dan industri farmasi seperti itu. Jadi tidak banyak pabriknya, jadi mungkin pendaftarnya sedikit. Kemudian untuk obat tradisional ada sekitar 13.600-an dan obat keras ya atau obat farmasi itu sekitar 17.200. Nah, kemudian kalau dari obat tradisional sendiri tadi kan ada tingkatannya ya, OHT dan lain-lain. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Mungkin bosan ya kalau diberitahu definisinya ya, mungkin sudah tahu ya. Ada 3 kelas, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, yang dimana yang membedakannya adalah terkait uji praklinis dan klinisnya. Kalau jamu itu memang sebatas empiris saja atau sebatas klaimnya sebatas empiris, misalkan membantu menurunkan gula darah, yaitu secara empiris saja atau secara jurnal-jurnal yang banyak diterbitkan oleh universitas untuk bahan ini bisa untuk menurunkan gula darah. Kemudian kalau untuk obat herbal terstandar, nah ini produk yang pernah kita produksi atau pernah kita edarkan sebagai jamu ini kita akan uji ke hewan coba atau praklinis ya. Jadi bentuk sediaan itu atau bahannya kita coba ke hewan coba atau uji preklinis ya. Apakah benar misalkan kita pakai bahan sambiloto, apakah benar sambiloto ini dapat menurunkan gula darah dengan dosis 500 mg, karena kita di jamu mencantumkan produk ini mengandung 500 mg sambiloto. Nah, di sini akan kita buktikan di OHT ini apakah benar 500 mg yang kita produksi ini bisa menurunkan kadar gula di dosis 500 mg pada hewan coba. Itu namanya preklinik ya. Itu nanti kalau memang terbukti, nah kita bisa mendaftarkan produk kita sebagai OHT, dan tentunya nanti akan ada standarisasi ya, seperti marker yang kita pakai untuk menstandarkan kadar tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin yang dipakai bisa androgapoliknya berapa persen dalam 500 mg tersebut. Nah, itu adalah marker yang kita kontrol supaya ada standarnya. Kemudian kalau fitofarmaka, setelah kita ke OHT, bahan bakunya sudah distandarkan, kemudian khasiatnya juga sudah diuji ke hewan coba. Nah, itu kita akan coba ke uji klinisnya. Jadi produk jamu ini akan kita gunakan ke konsumen sehat dan ke konsumen sakit ya. Ke konsumen sehat itu tidak ada pengaruh aman digunakan, dan untuk konsumen sakit kita ada bukti bahwa benar-benar menurunkan gula darah, lah itu nanti kalau sudah benar-benar seperti itu bisa disebut sebagai fitofarmaka. Jadi kelasnya akan menjadi kelas fitofarmaka, yang dimana kalau kita sudah ke kelas fitofarmaka mungkin boleh diresepkan oleh dokter ya, atau tenaga, atau dipakai ke BPJS dan lain sebagainya.
Walaupun sebenarnya walaupun kategori jamu ini masih bisa aja sih diresepkan oleh dokter. Banyak juga dokter yang meresepkan jamu untuk sekarang. Nah, memang masyarakat saat ini masih belum aware ya terkait klasifikasi jamu ini, dan di industri juga saya pribadi mungkin belum terlalu kita masih jamu semua produk-produk DASI Mas. Kita belum berani ke OHT atau fitofarmaka, memang biayanya cukup tinggi ya, hampir bisa mencapai miliaran atau triliunan untuk membuktikan produk jamu ini sebagai fitofarmaka, yang dimana benefit yang kita dapatkan sebenarnya belum mendapat perlindungan dari pemerintah sendiri. Beda halnya dengan obat-obat kimia ya, atau obat medis ya, yang dimana ketika sebuah industri farmasi menemukan suatu produk baru, nah itu kan mereka memiliki hak paten 20 tahun ya, kalau nggak salah ya, untuk memonopoli pasar, semua pasar lah global, sebelum produk itu bisa dimitu atau ada kopiannya. Misalkan paracetamol kan sekarang banyak ya, merek-merek paracetamol, mulai dari mulai dari generik sampai brandednya sudah banyak ya, mungkin ratusan merek ada. Cuman kan ketika industri farmasi itu menemukan produk baru, misalkan itu kan tentunya industri yang lain tidak bisa membuat produk tersebut, tidak bisa membuat produk tersebut sampai sekitar 20 tahun lah kalau nggak salah patennya. Nah di kita sendiri di jamu sendiri itu kan tidak ada ya perlindungan seperti itu ya. Kalau kita sudah fitofarmaka ya orang lain bisa aja. Misalkan yang sekarang Stimuno ya, yang sudah fitofarmaka ya. Itu kan mungkin Stimuno itu untuk dari kurkumin ya, dari kurkumin ya. Stimuno itu semua industri farmasi bisa. Mungkin Stimuno yang fitofarmaka karena dia udah ngeluarin budget riset, mungkin harganya agak tinggi. Nah, kemudian saya sebagai industri obat tradisional akan membuat jamu aja lah yang di bawahnya Stimuno dengan harga yang lebih rendah. Tentunya masyarakat dan di apotek-apotek pun masih masih kalau disuruh milih kan pasti masih milih yang jamu ya, yang harganya lebih murah, biasanya masih seperti itu. Jadi memang tidak ada perlindungan terkait merek dan lain-lain apabila kita bisa ke gate fitofarmaka. Sama halnya dengan kayak yang kemarin booming mungkin ekstrak kulit manggis ya. Dulu sempat ada yang sampai ke OHT, cuman ya banyak industri jamu yang ngikutin. Akhirnya dia ikut keangkat dan akhirnya yang ke OHT, yang sudah OHT ini trendingnya masih kurang lama. Banyak produk-produk tiruan atau produk kopi yang dikeluarkan oleh industri yang lain. Seperti itu. Jadi ini mungkin nanti jadi PR kita bersama bagaimana jamu ini bisa meningkatkan daya saing dan juga perlindungan merek atau paten dari BPOM atau dari pemerintah itu sendiri, mungkin masih akan bisa menjadi PR bersama. Nah, di sini kita akan mengenal nomor izin edar ya, jamu, OHT, fitofarmaka, suplemen ini biasanya di depannya ada TR ya. TR ini jamu lokal, atau TI ini jamu impor, atau mungkin kalau OHT ada tulisannya HT. Kalau yang impor nggak ada kalau OHT. Fitofarmaka ada FF, seperti itu. Kalau sediaan impor kayaknya nggak, dari pemerintah sudah membatasi tidak bisa di-upgrade ke OHT atau fitofarmaka. Jadi hanya yang jamu atau obat herbal lokal yang dapat ditingkatkan ke arah herbal terstandar dan fitofarmaka. Jadi untuk suplemen ya, suplemen ada POM SD untuk lokal dan POM SI untuk impor. Begitu juga untuk makanan ada Makmin lokal MD dan Makmin impor MD. Nah, kita bisa lakukan pengecekan ini dengan scan produk ya. Kita bisa download aplikasinya BPOM atau BPOM Mobile. Nah, nanti kita akan scan produknya di sini. Nah, ketika kita scan akan masuk ke cek produknya BPOM. Jadi ketika scan apakah produk ini terdaftar atau tidak, biasanya ketahuan. Nah, nanti kalau memang produk ini terdaftar akan ada halaman di website
produknya apa, pabriknya mana, nah seperti itu. Nah, ini kemudian untuk regulasi produk di Indonesia ya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi di Indonesia segala produk yang terkait makanan, obat tradisional kan harus terdaftar ya dan memiliki izin edar di bawah Badan POM. Nah, mereka akan mengkaji dari sisi mutu, keamanan, dan khasiatnya, dan klaimnya untuk apa. Kemudian kalau dari hasil mereka itu diterima, ya kita akan mendapatkan izin edar sesuai dengan apa yang kita daftarkan. Tapi kalau ditolak mungkin karena alasan keamanan atau mutunya tidak sesuai, ya akan ditolak. Nah, ini mungkin beberapa regulasi yang ada terkait registrasi obat tradisional yang mungkin bagi teman-teman nanti kalau bekerja di industri farmasi sebagai registrasi officer ya, RO. Nah, itu mungkin teman-teman perlu memahami beberapa regulasi ini. Nah, ini gambaran umum aja terkait bagaimana sih kalau alur di BPOM itu, yaitu ada praregistrasi, ada registrasi, ada evaluasi. Jadi tahapan BPOM itu ada 3 tahapan. Registrasi itu dokumen awal yang yang kita submit. Di sini ada dokumen administrasi atau perusahaannya apa biasanya, kemudian data keamanan dan efektivitas dari produk itu, kemudian dokumen kualitas dan penandaan atau labeling dari suatu produk atau kemasannya. Nanti dievaluasi sama BPOM apakah diterima atau ditolak atau ada tambahan data yang lain. Nah, ini tahapan kunci dalam generasi produk ya, untuk mengembangkan produk dari sebuah riset atau formulasi menjadi sebuah produk. Nah, di sini biasanya kan kalau ini akan dimulai dari pre-formulasi ya. Jadi kita akan membuat produk apa, konsepnya seperti apa, itu memang harus ada terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat sediaan tablet ya, karena tablet katakanlah jarang ada di produk herbal. Nah, itu kita akan menggunakan sediaan tablet mungkin karena dosisnya di atas 500 mg, kalau kapsul nggak bisa. Jadi harus ke tablet. Nah, itu sudah kita tetapkan di sebelumnya. Jadi di preformulasi ini kita akan menentukan dosisnya berapa untuk efektif sesuai dengan klaimnya. Kemudian jurnal-jurnalnya untuk untuk submit ke Badan POM apa yang sudah sudah sah atau sudah kuat. Kemudian riset akan khasiat dan bahan-bahan herbalnya bagaimana. Nah, setelah ketemu dosisnya yang bagus, misalkan dosisnya 500 mg nih, pada bentuk sediaan. Nah, itu nanti kita akan tetapkan di formulasinya. Formulasinya mau seperti apa, bahan tambahnya apa, kemudian mau rasanya seperti apa. Nah, seperti itu akan di tahapan formulasi, akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan mitra atau sesuai dengan riset pasar yang telah kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan desain dan stability test ya. Di sini desainnya kita mau bagaimana, kemasannya itu mau apa. Misalkan kemasannya mau botol kaca, atau kemasannya mau botol PET atau mau botol HDPE. Nah, itu kita yang akan kita akan desain sesuai dengan segmentasi yang sudah kita riset sebelumnya. Misalkan untuk segmentasi yang produk-produk premium, produknya harus kaca, harus bagus dan lain-lain. Itu kita akan buat desain yang seperti itu. Kita akan cek stabilitas produknya. Nah, di sini membutuhkan waktu 6 bulan ya untuk accelerated test. Kemudian isinya kita mau isi berapa, mau penggunaan 2 minggu atau mau penggunaan 1 bulan, nah itu kita perlu pertimbangkan.
Kemudian kita validasi untuk proses produksinya dan proses pengecekannya atau quality-nya. Jadi kita akan membuat pilot plan ya, atau produksi skala kecil, mungkin 1/10 ukuran batch ya. Kalau besar batch-nya 5.000 ya kita buat 500 seperti itu, 500 botol. Kalau ukuran batch-nya 2.000 ya kita bikin 200 botol. Nah itu untuk menguji apakah benar bisa dicetak nih, apakah benar bisa diproses, nggak ada masalah. Kalau ada masalah ya tentunya butuh perbaikan atau kembali lagi ke formulasinya. Ini nanti di perbesaran ada masalah gini mungkin harus diganti ya, itu nanti kita akan back lagi ke formulasi dan uji stabilitas lagi seperti itu. Nah nanti kalau sudah selesai dan ketemu proses yang valid, nah nanti kita akan menggunakan data ini untuk kebutuhan registrasi ke BPOM. Jadi formulasinya sudah fix, stability testingnya sudah oke, desainnya sudah fix. Nah itu nanti kita bisa maju ke registrasi. Uji mutunya sudah masuk semua, misalkan kekerasan dan lain-lain sudah masuk semua parameternya, yaitu kita sudah siap untuk maju ke registrasi ke BPOM. Nah ini mungkin dokumen apa aja sih yang dibutuhkan kalau teman-teman pengen tahu untuk di pengajuan ke BPOM, ya mungkin dokumen yang dibutuhkan ya formulanya apa atau master formulanya bagaimana. Apakah itu produk yang dikerjasamakan atau dikontrakkan atau bukan, atau itu produk impor atau bukan. Ini di tahapan prarek ya. Untuk tahapan registrasi mungkin dibutuhkan COA bahan atau sertifikat ANISA dari bahan baku dan bahan kemas. Kalau produk bahan alam biasanya ya kita pakai COA internal ya. Kita misalkan spesifikasi untuk jati Cina itu seperti apa. Nah itu kan ada ya di monograf ya. Kita sesuai monograf yang ada seperti material medika atau farmakope herbal. Kita buatkan sertifikat internal seperti monograf itu. Kemudian cara pembuatan produknya seperti apa, tahapan-tahapan flowchart-nya seperti apa, kemudian hasil uji stabilitasnya seperti apa, protokol dan hasilnya, kemudian rancangan desainnya seperti apa. Kalau udah oke semua, tentunya tidak ada kendala nanti di proses evaluasi Badan POM. Nah ini kalau persyaratan mutunya untuk produk herbal atau produk jadi seperti organoleptis ya, bau, warna, rasa, tentunya kita pastikan tidak ada perubahan bau, warna, rasa untuk produk yang stabil. Kemudian keseragaman bobotnya sudah bagus. Kadar airnya biasanya kita kalau untuk produk herbal itu kadar airnya kalau standarnya di bawah 10 ya, 10% ya. Cuman kita di Asimas biasanya kadar airnya di bawah itu, di bawah 5% supaya karena kita tidak tahu ke depannya penyimpanan di konsumen itu seperti apa. Jadi kita buat internal standar sendiri biar lebih awet atau tidak ada kendala nanti di pasar. Kemudian waktu hancurnya ada standarnya, memenuhi atau tidak. Kemudian kadar alkohol dan kadar yang lain. Mikroba, nah itu juga kita uji, logam berat juga kita uji. Biasanya juga diminta untuk bahan-bahan herbal dengan khasiat untuk meningkatkan stamina pria atau yang lain, biasanya akan diminta uji bebas BKO ya. Jadi kalau obat kuat itu biasanya akan diminta oleh BPOM pembuktian bahwa formula kita atau produk kita itu bebas BKO, sildenafil, tenofil, dan ferinafil. Kalau kita menggunakan madu dan turunannya biasanya akan diminta uji chloramphenicol, uji bebas chloramphenicol. Ini contoh aja untuk produk-produk OT. Jadi BPOM itu ada kategorinya ya, ada yang low risk dan high risk. Kalau produk low risk itu sudah resikonya rendah, maksudnya sudah banyak dipakai mulai zaman dulu sampai
saat ini dan klaimnya memang sudah banyak terbukti. Seperti minyak kayu putih untuk klaim seperti ini atau minyak telan untuk klaim seperti ini itu sudah banyak dipakai dan memang tidak ada risiko. Apalagi untuk sediaan obat luar ya, cairan luar itu juga risikonya rendah. Resikonya rendah dan tidak istilahnya sangat rendah sekali untuk mengancam nyawa atau mengancam terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, yang biasanya yang ini yang resikonya agak rendah dan yang agak tinggi adalah produk-produk oral atau yang dikonsumsi lewat mulut ya. Itu biasanya resikonya medium atau high. Kalau produk yang OT low risk itu biasanya Badan POM evaluasinya akan sangat ringan dan proses perizinan bisa cepat. Tapi kalau yang resikonya lebih tinggi, biasanya proses perizinannya yang lebih lama. Karena mereka akan mengevaluasi lebih detail kembali. Ya mungkin ini untuk list kategori produk-produk yang low risk ya, atau yang sudah banyak dipakai mulai zaman dahulu sampai sekarang dan masuk positif listnya BPOM. Kalau kita menggunakan bahan tunggal ini dengan klaim seperti ini, mereka akan lebih mudah untuk approve untuk ACC. Nah mungkin yang ini kalau larangan-larangan dalam obat tradisional ya, ini dilarang mengandung etil alkohol dengan atau kadar alkohol lebih dari 1%. Kemudian tidak boleh mengandung BKO ya. Ditambahin seperti dexamethasone, ditambahin paracetamol, ibuprofen, ditambahin sildenafil. Nah, itu sangat dianjurkan dilarang oleh BPOM. Kalau ketahuan bisa sanksinya sangat berat. Dan tidak boleh mengandung produk-produk narkotik atau psikotropik atau bahan lain yang membahayakan. Nah, ini kalau bentuk sediaan yang dilarang oleh BPOM ada sediaan seperti intravaginal, tetes mata, kemudian infus ya, suppositoria, itu tidak boleh karena produk-produk ini adalah produk yang khusus boleh diproduksi yang memiliki sterilitas tinggi ya. Kalau industri obat tradisional mungkin standarnya belum ke sana. Kalau obat tetes mata dan lain-lain tentunya harus diproduksi oleh industri yang memiliki standar higienitas tinggi ya. Untuk produk steril seperti Otsuka yang sudah banyak memproduksi infus dan lain-lain itu mungkin boleh. Tapi untuk produk obat tradisional, untuk sediaan parenteral yang disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah itu masih dilarang oleh BPOM karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan dan sangat bahaya. Ini juga ada beberapa surat edaran tentang larangan penggunaan pemanis tertentu atau batas maksimumnya bagaimana, pengawet juga untuk pelarut ya. Untuk pewarna juga ada ada acuannya yang mungkin teman-teman bisa ini sendiri. Nah, ini mungkin bahan yang dilarang digunakan juga dari anjuran BPOM ya. Jadi harapannya kita dalam pengembangan produk-produk obat tradisional tentunya tidak menggunakan bahan-bahan ini ya karena memang sudah ada edarannya bahwa itu dilarang ya. Seperti ini Angelicae sinensis atau Kratom ya. Kratom ini juga kayaknya yang jual di marketplace masih ada ya. Kalau dari BPOM sendiri ini tidak boleh karena memiliki efek sedatif dan narkotika. Kemudian kalau yang lain juga bisa mungkin tanaman kava-kava, efeknya untuk hepatotoksik. Ini dari BPOM juga ada anjuran tidak dikenakan untuk diproduksi. Dan masih ada lagi dari yang lain beberapa simplisia yang sudah ada edarannya dari BPOM untuk tidak digunakan. Ya mungkin ini bagian yang dilarang ya, cuman
baiknya dihindari untuk produk-produk yang sudah masuk ke negatif list dari BPOM. Dan tentunya dengan ini juga ada lagi terkait satwa yang dilindungi, jadi seperti mengandung bahan dari hiu atau dari biawak, penyu, kura-kura tuh ada larangan dari BPOM karena mengganggu ini ya konservasi alam. Jadi untuk bahan satwa yang mau punah itu mereka ada perlindungan tertentu. Nah, kemudian untuk pangan, kategori pangan olahan, pangan ini kita bisa mengizinkan ke Dinkes ya sebagai PIRT atau ke pangan ke BPOM sebagai POM MD ya. Kalau diproduksi di rumah tangga akan bisa memiliki izin dari Dinkes atau PIRT. Nah, kemudian untuk untuk pangan ini ada yang di industri diproduksi oleh industri rumah tangga atau PIRT, kemudian mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari itu juga tidak perlu diizinkan ke BPOM seperti lemper dan lain-lain yang expiry-nya tidak sampai 1 minggu itu tidak perlu izin ke BPOM. Kemudian produk impor dalam kebutuhan kecil ya, sampel atau untuk penelitian atau untuk konsumsi sendiri biasanya itu tidak perlu izin ke BPOM. Atau digunakan lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual. Misalkan daun kelor serbuk yang hanya untuk bahan baku dan tidak dijual langsung, mau digunakan untuk proses produksi selanjutnya itu tidak perlu izin ke BPOM. Nah, ini contoh beberapa pengembangan produk yang ada di Asimas ya. Di Asimas itu ada prosesor saya di UNER Prof Joko untuk Mediti dari teh hijau. Nah, di sini Mediti yang diproduksi Prof Joko mengandung antioksidan yang kuat ya, EGCG, yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki meningkatkan imun tubuh dan terapi-terapi yang bagus untuk pasien-pasien kanker. Nah, di sini beliau kembangkan dalam bentuk sediaan serbuk saset instan ready to drink yang siap dikonsumsi dengan air hangat. Ada lagi ini Prof Sukardiman dari UNER juga. Produknya diabetol ya, dari ekstra kulit manggis dan kumis kucing untuk Untuk membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol. Ini dalam bentuk sediaan kapsul. Nah, untuk ke tahap selanjutnya mungkin saya akan share sekilas ya sedikit tentang strategi pemasaran di zaman sekarang di era digital, khususnya untuk produk-produk herbal ya. Jadi kalau di marketing zaman dulu mungkin memiliki prinsip kalau produk itu ingin jalan mereka akan memerlukan budget promosi yang besar ya, seperti produk makanan minuman atau produk-produk rokok kan dulu kalau mau produk itu dipakai masyarakat kita iklan di TV, penyiaran atau jutaan, ratusan juta, kemudian produk itu baru dikenal oleh masyarakat dan baru digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Mungkin seperti itu. Tapi dengan adanya media digital, media promosi akan semakin mudah ya, lebih mudah lebih tertarget, lebih spesifik, lebih murah dan lebih terukur ya. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai Instagram ya, di situ kan ada kan iklankan konten kita ya. Nah, itu dengan media ads yang sekarang di YouTube, di Google dan TikTok ataupun Facebook dan Instagram ads itu sekarang kita bisa memilih konsumen yang spesifik dan tertarget ya. Mungkin yang suka dengan ini atau yang hobinya ini, itu kita lebih mudah dalam memilih segmen pasar yang tepat.
Jadi kita mau budget promosinya tidak harus miliaran rupiah pun kita sudah bisa membidik pasar-pasar yang sesuai dengan produk kita atau target kita. Jadi target market memang harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Jadi market ini pengen produk yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Dan media digital dan platform penjualan online yang saat ini memang penuh dengan persaingan produk ya. Kalau kita lihat di marketplace seperti Shopee, kita lihat harga produk katakanlah brand ini ya, kayak MS Glow ya. Kita kan tahu ya ada yang jual sekian, ada yang jual sekian. Nah, itu adalah persaingan produk karena sudah ini ya, sudah rusak harganya. Kita sebutnya sebagai red ocean atau marketnya sudah ada dan di sini terjadi banyak sekali persaingan untuk memperebutkan pasar tersebut. Sehingga mereka akan menggunakan segala strategi, baik itu sampai diskon-diskonan dengan persaingan harga yang tidak wajar. Itu tentunya akan dapat merusak brand itu sendiri dan persaingannya akan menjadi tidak sehat. Nah, di sini sebagai apa? Sebagai marketer yang baik atau ini kita harus bisa shifting atau mengarah ke blue ocean ya atau istilahnya ke market yang baru. Nah, di sini di blue ocean ini kita akan menciptakan market yang baru yang dimana tidak ada kompetisi di situ dan kita memiliki nilai value yang baru di situ. Jadi di sini kita akan menciptakan dan menambahkan demand baru di sini. Tentunya kita sebagai pelopor ya. Nah, di sini sangat penting adanya suatu inovasi atau teknologi atau knowledge tertentu yang dimana kita akan bisa menang bersaing di apa dan keluar dari area atau zona merah ini. Ya, kalau dari apa? Dari mungkin di sini kita akan perlu produk yang unik ya, yang apapun bentuk bahan alamnya ya. Kita tentu akan mencari pasar yang prospek dan sesuai dengan riset kita nantinya. Kita akan bentuk yang unik, sediaannya modern dan efisien, formulanya juga teruji atau didukung penelitian. Kemudian kita akan cari segmen yang apa? Segmen yang dibutuhkan kalangan umum atau dibutuhkan oleh komunitas atau niche tertentu. Ini beberapa contoh produk. Nah, ini contoh-contoh produk yang unik ya dari beberapa develop formulasi kita bisa bentuk sediaan yang tablet punya misalkan seperti ini. Jadi mungkin mindset orang sekarang jamu itu masih pahit ya, jadul. Kalau minum harus dicekokin dulu rasanya nggak enak ya. Kita inovasinya bagaimana jamu itu bisa dinikmati dengan rasa yang enak misalkan dalam bentuk permen punya seperti ini. Nah, itu juga menjadi inovasi yang baru. Atau dari kemasannya kita pilih kemasan yang apa? Yang unik dan apa? Memancing minat konsumen. Nah, itu juga bisa. Atau dengan sediaan drop yang dengan penambahan pemanis dan lain-lain menjadi bentuk sediaan baru yang lebih enak. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengembangkan produk yang belum pernah dikembangkan oleh kompetitor. Misalkan kalau kebanyakan obat diet dalam bentuk kapsul, nah itu kita bentuk sediaannya mungkin tetes atau yang lain itu juga bisa. Atau konsumen tuh jenuh minum jamu, ya udah kita bentuk sediaan ke yang mirip-mirip pangan ya, seperti teh celup seperti ini mungkin masih ada peminatnya yang lebih banyak. Oh iya, karena orang
nggak seperti minum jamu, dia seperti mengkonsumsi teh pada umumnya, teh pagi atau teh malam pada umumnya. Nah, mungkin bisa seperti itu untuk inovasi-inovasi yang kita kembangkan di develop produk bahan alam. Nah, ini mungkin kita bisa lihat dari pengaruh di dunia digital ya. Kita bisa lihat populasi di dunia saat ini sekitar 7,8 juta ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 200 jutaan, oh ini mungkin triliun ya. 200 juta penduduk Indonesia, dan yang mempunyai HP dari data ini adalah sekitar 345 juta pengguna. Jadi bisa disimpulkan di sini kok lebih banyak ya HP-nya dibandingkan orangnya. Jadi di sini ada fakta bahwa satu orang itu mungkin punya 2 atau 3 HP ya. Nah, untuk sehari-hari. Jadi di sini membuktikan bahwa penggunaan handphone itu adalah penggunaan terbanyak dibandingkan penggunaan yang lainnya. Kalau TV mungkin di rumah kita cuma punya 1, atau kalau radio mungkin kita sudah nggak punya di rumah. Nah, dan HP ini adalah selalu yang kita gunakan dan selalu kita pegang. Jadi bagaimana caranya nanti suatu media promosi itu tentunya placementnya adalah di HP, utamanya targetnya. Karena itu adalah segmen yang paling banyak digunakan penduduk saat ini. Nah, terus kita bisa lihat untuk platformnya, di mana sih kita akan menggunakan media-media iklan itu. Nah, kita bisa lihat kalau di Indonesia, platform yang paling banyak dipakai apa? Di sini kan bisa kita lihat bahwa YouTube ya. YouTube itu paling banyak dibuka oleh masyarakat kita di Indonesia. Jadi kalau mau iklan yang tepat ya di YouTube ya, di YouTube Ad lah istilahnya. Yang kedua kita bisa di Instagram atau Facebook Ads, kemudian kita juga bisa di yang lain atau Google seperti itu. Nah, jadi media ini media yang sering dibuka, dan tentunya kalau kita ingin produk kita dikenal ya kita iklankan lewat media-media seperti ini. Nah, terkait dengan yang Blue Ocean dan Red Ocean tadi, ini saya juga bisa jelaskan lebih detail di sini. Jadi kalau kita sudah mengalami kompetisi ya, kompetisi pasar yang jenuh, kita harus shifting ke market baru ya. Jadi kita harus menghilangkan faktor apa saja yang dapat dihilangkan untuk dapat menang bersaing dalam jangka panjang. Kemudian kita harus mengurangi apa saja yang harus dikurangi, yang akan menjadi beban biaya kita, namun tidak penting bagi pelanggan. Kemudian kita juga bisa meningkatkan faktor apa saja yang perlu ditingkatkan, yang dimana kompetitor kita tidak punya. Nah, atau kita bisa menciptakan hal baru yang dimana kompetitor kita nggak ada. Kalau ditingkatkan mungkin kompetitor kita tuh ada mungkin cuma 200, kita akan tingkatkan menjadi 300 atau 500. Kalau yang menciptakan ini ya kita ciptakan yang dari industri ini atau dari segmen ini belum ada sebelumnya. Jadi kita akan mengurangi dan menghilangkan hal yang kurang penting, kemudian melebihkan atau menciptakan hal baru yang diinginkan oleh target market atau target pasar kita. Jadi Blue Ocean Strategy juga tetap mendidik pasar yang potensial, namun kita akan membuat kriteria baru yang belum pernah dilakukan oleh kompetitor lain kita. Jadi sangat penting untuk studi ini ya, dalam suatu pengembangan produk tidak hanya kita perlu riset akan khasiat produknya, khasiat bahan alamnya, cuman kita juga kalau ingin mengembangkan ke bisnis atau entrepreneur ke depan ya, kita akan perlu melakukan studi pasar ya terkait produk yang akan kita kembangkan.
Nah, ini contoh studi dari riset. Ini saya ambil dari apa ya? Dari apa? Kalau fashion ya, ini ibaratkan ini fashion atau tas ya. Mungkin merek A itu dia concern di bahan. Bahannya harus bagus, jahitannya harus bagus, kemudian modelnya juga harus bagus. Kemudian untuk iklan butuh endorse yang mahal-mahal, kemasan juga harus bagus ya. Tentunya dengan hal seperti ini harganya kan pasti tinggi ya dengan produk yang seperti ini. Dan juga ada merek yang lain, merek B, misalkan bahannya itu bahannya biasa, jahitannya biasa, model juga biasa. Nah, yang penting harganya itu murah aja. Yang ini katakanlah pakai harga premium, ini harganya harga murah. Terus yang merek C pakai bahan yang bagus, jahitannya bagus, model atau iklan dan lain-lain itu bagi dia nggak seberapa penting, harganya tentunya di atasnya ini harga middle. Nah, ini mungkin merek kita ya, setelah riset kita akan shifting ke Blue Ocean. Jadi kita apa yang harus kita kurangi ya, mungkin dari bahan tuh konsumen nggak terlalu peduli bahannya mau bahan kulit ataupun bahannya apa, mungkin konsumen nggak terlalu paham juga ya, mungkin kita akan kurangi untuk mengurangi biaya. Kalau jahitan ya harus bagus ya biar nggak terlihat apa produk asal-asalan misalkan seperti itu. Kemudian modelnya harus bagus juga karena model penting untuk di dunia fashion. Kemudian untuk endorser ataupun apa mungkin kita ini nggak pakai, untuk kita iklanin sendiri dulu ke teman-teman dulu atau yang lainnya. Kemudian kemasan, ya kemasan ini mungkin nggak terlalu penting juga. Nah, kemudian kita menciptakan hal baru di sini custom ya. Custom itu berarti mungkin eh, yang lain bisa pesan model apa aja. Itu mungkin kita ada segmen baru di sini custom, mau pesan model apa aja, mau pesan dikasih nama atau dikasih apa, itu apa? Itu kalau di komputer lain mungkin nggak bisa, kalau di kita mungkin pesan custom bisa. Nah, itu merupakan medan perang yang kita ciptakan yang baru, atau hal baru yang nggak ada di komputer kita. Dan harganya, mungkin harganya kita ambil yang harga di middle karena memang dari bahan kita sudah mirip dan yang lainnya udah kita sesuaikan. Nah, di sini tantangannya ya dalam perencanaan dalam hilirisasi produk tadi, hal yang terpenting adalah market ya atau pemasaran. Jadi sebagus apapun produk kita, apabila dipasarkan dengan tepat maka tidak dipasarkan dengan tepat ya tidak akan ada yang mau mencoba. Jadi kita tentunya harus mengedukasi masyarakat atau mengiklankan produk kita di media yang tepat supaya segmen yang mencoba itu juga adalah segmen yang tepat. Kemudian untuk kualitas dan khasiat juga menjadi bukti yang penting karena sebagus apapun program marketing yang kita buat apabila produk kita tidak berkualitas, tidak cocok dengan selera konsumen ya mereka tidak akan repeat order. Kemudian kendala perizinan yang butuh waktu ya, maka diharapkan teman-teman tidak hanya mengandalkan momen sesaat tapi memang lebih prepare terkait riset pasarnya, segmentasi yang tepat sehingga produk itu bisa long lasting ya, memang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ada. Ini juga yang tadi riset pasar juga sangat penting untuk dilakukan. Kemudian miliki produk dengan keunikan yang tinggi sehingga dapat menjadi value atau unique selling yang tepat bagi konsumen. Nah, di sini gambaran unique selling ya sama halnya dengan yang Blue Ocean tadi. Jadi kita akan menciptakan winning zone yang baru, yang dimana tentunya itu tidak ada di kompetitor kita atau berbeda dengan kompetitor kita. Nah, mungkin itu dulu ya sharing dari saya terkait
bagaimana itu industri obat tradisional itu bagaimana dan apa aja yang bisa dikembangkan di obat tradisional dan apa saja yang menjadi poin penting dalam pengembangan produk obat tradisional ya, dan bagaimana sebelum membuat produk kita tentunya melakukan riset market terlebih dahulu agar produk yang kita ciptakan itu langsung cocok dengan konsumen kita. Jadi setelah launching istilahnya langsung dapat diterima oleh masyarakat dan langsung memuaskan karena kualitas yang kita jaga dan referensi atau khasiat-khasiat yang kita jaga. Itu dari saya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Aprilia dan Pak Yudi. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Cukup menarik ya Bapak terkait iot obat tradisional seperti itu. Nah, sebelum dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, mungkin di sini saya sedikit penasaran juga nih Bapak perihal bisnis mengenai iot seperti itu. Nah, tadi di presentasi dijelaskan bahwa ini Bapak dijelaskan bahwa bisa membutuhkan investasi yang jadi ada kerjasama yaitu kontrak produksi atau tol manufaktur atau maklon. Nah Ya. itu biasanya Pak kalau untuk awal kita ingin mendirikan suatu usaha iot, umot atau ukot, hal seperti itu bagaimana ya Pak untuk persiapannya gitu kerjasamanya? Mungkin saya sedikit masih bingung seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kalau di kita yang dimaksud itu adalah seperti ini. Jadi yang saya maksud tadi seperti ini contoh promosi kita di Asimas ya. Kita kan juga menerima tol manufaktur dan maklon ya. Jadi teman-teman marketer itu tidak perlu pusing untuk buat pabrik lah. Maksudnya ya tidak perlu investasi dari awal untuk membuat pabrik sendiri. Ya teman-teman cukup buat brandnya saja. Misalkan brandnya itu apa. Nah itu fokusnya mau ke arah mana atau produknya apa. Jadi nanti produksinya akan dikerjasamakan oleh pabrik-pabrik yang punya izin produksi seperti kita di PT Agariku Sido Makmur Sentosa atau pabrik lain ya, misalkan pabrik obat tradisional lain itu bisa. Nanti yang mendaftarkan terkait izin POM-nya dan produksinya itu dari kita. Nah teman-teman nanti fokus di istilahnya di marketingnya saja, jualannya lah istilahnya, promosinya, kemudian dan lain-lain. Jadi biaya investasi di awal terkait pembangunan fasilitas produksi itu ya itu nggak perlu karena memang tinggi ya, bisa sampai triliunan atau miliaran ya. Tapi kalau brand itu mungkin cuma berapa ya, puluhan juta atau ratusan juta untuk membuat produk dengan brand sendiri. Nah seperti itu. Jadi istilahnya bisa langsung fokus ke pengembangan brandnya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya cukup jelas. Mungkin di sini teman-teman sekalian jika ada pertanyaan bisa menyalakan raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chat. Baik, mungkin di sini saya izin membacakan Bapak ada salah satu mahasiswa yang ingin menanyakan. Izin bertanya, nama saya Muhammad Sihabur Romli, NIM 22. Di sini kan posisinya Bapak sebagai marketing manager PT Asimas. Hal-hal yang menurut Bapak sebagai tantangan atau challenge sendiri selama berkiprah di bagian marketing itu seperti apa Bapak? Jadi pertanyaan kurang lebih tantangannya seperti apa Bapak selama menjalankan seperti itu? Mungkin ada tips dan trik juga buat kami seperti itu ketika menjalankan suatu usaha nantinya seperti itu Bapak. Iya. Jadi kalau di dunia marketing kita harus belajar ya dengan kebutuhan dan update teknologi ya. Jadi di marketing sendiri dulu mungkin sebelum adanya belum trendingnya media digital ya, mungkin kita masih banyak ke offline ya. Ke offline tuh mungkin masih bisa banyak kita silaturahmi ke distributor atau agen-agen tuh mungkin masih bisa kita maintain ya. Cuman dengan adanya media digital, persaingan semakin ketat dan proteksi harga itu jadi semakin sulit. Jadi mitra itu
kendalanya ya harganya di pasaran jadi hancur ya. Jadi maksudnya harga yang kita tetapkan sekian, tetapi banyak agen-agen yang jual di bawah itu, yaitu yang menjadi tantangan yang saat ini terjadi. Istilahnya hancur-hancuran harga ya, istilahnya seperti itu. Nah itu saat ini ya memang kita masih buat untuk menyelesaikan itu ya kita harus buat tim sendiri terkait untuk brand ya. Terkait untuk brand kita harus maintain dan harus cegah dari awal terkait distribusi dan ininya. Dan kita juga di online pun dengan adanya media digital ini jadi belajar di bagaimana internet marketing itu ya, seperti di Facebook Ad atau di TikTok Ad dan lain-lain, karena memang usernya juga banyak kesana untuk saat ini. Nah seperti itu. Apalagi dengan momen-momen yang kalau di herbal kan mungkin tidak setiap bulan atau setiap tahunnya meningkat ya. Kita perlu ada push di momen-momen tertentu, promosinya bagaimana, ya itu tantangan yang harus dihadapi untuk dapat meningkatkan omset. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin di sini saya ingin menanyakan kembali kepada Mas Romli, apakah ada tanggapan lagi atau ada feedback? Baik Bapak, di sini ada sedikit tanggapan Bapak. Di sini menanyakan perihal marketingnya Bapak selama pandemi dengan sebelum pandemi, apakah ada sedikit perbedaan gitu Bapak terkait segi pemasaran atau marketingnya seperti itu? Ya, jadi kalau selama pandemi memang banyak ini ya, kita terbatas ini ya offline ya. Ya karena itu kita memang shifting ya, kemarin di masa pandemi kita banyak shifting ke media online ya, di mana kita banyak meng-create untuk brand-brand kita, tentu yang dari brand Agarik ya. Bagaimana kita develop toko online-nya, terus bagaimana kita develop ininya. Nah, kita lebih ke pemanfaatan media online kalau di masa pandemi. Kalau di sebelum pandemi mungkin kita masih bisa istilahnya offline, kita berkunjung ke mitra-mitra distributor besar untuk membantu distribusi. Untuk sekarang ya mungkin lebih selama pandemi kita lebih coba ke langsung ke konsumen dan mempelajari hal-hal baru di digital marketing seperti itu. Ini lebih shifting ke sana. Kalau yang sekarang setelah masa pandemi ya kita pakai dua-duanya, kita offline juga jalan, kita online-nya ya juga tetap jalan dengan kedua strategi tersebut gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Bagi teman-teman di sini yang ingin menanyakan, bisa menggunakan raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin mungkin di sini Pak sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya. Saya juga penasaran Bapak terkait biasanya kan kalau obat tradisional itu punya tantangan tersendiri ya Bapak, perihal kandungannya pun sedikit banyak seperti itu, berbeda dengan obat-obatan kimia seperti itu. Kira-kira kalau dari segi ketika kita pemasaran produk, baik dari produk kosmetik ataupun produk makanan serta obat-obatan, itukah apa ada perbedaannya nggak Pak untuk tantangannya tersendiri bagi segi produksi seperti itu Bapak? Dari segi produksi, Nggih. maksudnya dari segi pemasaran Nggih. dibandingkan dengan produk-produk kimia ya? Iya, Seperti iya itu. Bapak. Iya, kalau memang dibandingkan dengan produk kimia ya mungkin agak sulit ya. Karena produk kimia itu sudah lebih dulu sudah ada gerbongnya ya lewat apotek dan lain-lain. Nah, kemudian media herbal sendiri ya kebanyakan kan di OTC ya, kalau di apotek ya, di OTC seperti itu. Nah mungkin tantangannya kalau bersaing secara harga
dengan produk-produk kimia ya mungkin agak berat ya. Jadi memang harus ada branding apa ya istilahnya, harus ada branding tersendiri terkait suatu produk itu supaya ya ketika mereka ke apotek mereka bisa langsung mencari produk kita. Kalau kita di apotek atau biasanya kan kita langsung tanya ya, untuk ini dikasih apa seperti itu ya. Tentunya kalau untuk obat herbal kan banyak persaingannya dan banyak ininya ya. Itu di awal kita harus menyiapkan strategi bagaimana caranya orang itu sudah apa? Sudah istilahnya mereknya atau brandnya sudah ada di benak mereka. Jadi seperti misalkan saya ke toko kosmetik, saya cari MS Glow misalkan seperti itu. Ya saya akan langsung karena saya tahunya itu, kalau yang lain kan nggak tahu. Ya itu kan berarti edukasinya, brainstorming-nya atau iklannya kan lewat banyak media ya. Mungkin di YouTube kita iklanin terkait edukasi brand kita buka aplikasi Instagram ada brand kita buka marketplace ada brand kita buka yang lain ada brand kita. Nah itu biasanya ini apa meningkatkan brand awareness dari masyarakat terkait brand kita. Apalagi kalau fungsinya memang solutif bagi mereka ya, yang mereka butuhkan gitu. Ya tentunya akan dicari misalkan di apotek ini langsung mencari brand kita. Karena kalau di apotek tidak mungkin suatu apoteker atau staf apotek itu menyarankan produk kita bila produk itu belum ada edukasinya ya. Misalkan produk baru belum ada edukasinya ya akan sangat akan sangat sulit sekali untuk bisa terdistribusi ke konsumen. Jadi memang harus ada media iklan atau promosinya yang memang membuat konsumen itu mencari produk kita. Ya mungkin dari keunggulan-keunggulan apa yang mungkin mereka belum pernah temukan di produk lain atau produk keunikan apa yang ada di produk kita sehingga konsumen itu memang pengen coba gitu. Nah, Ya, berarti ya harus ini ya Pak, bisa konsumen kurang lebih harus tahu dulu ya Pak tentang produk yang kita brandkan atau kita jual seperti itu ya Pak. ya harus tahu, kalau nggak tahu ya Kadang takut buat gimana beli ya Pak. ya harus tahu, misalnya kan percuma kita punya produk tapi nggak diiklankan ya siapa yang mau pakai gitu loh. Ya. Jadi memang harus ada edukasinya, harus ada promosinya terkait produk kita, keunggulannya apa, keunikannya apa, nah, sehingga kan orang-orang itu mau pakai gitu loh. Kalau untuk media pembeliannya tidak harus di apotek ya, bisa di toko online atau di sekarang sangat mudah sekali. Kalau sekarang kan tinggal kita buka all shop ya, orang-orang sudah tahu belinya di situ. Misalkan kalau mau offline ya kita tinggal cari aja agen di kota tertentu yang di sana banyak permintaannya. Misalkan ketika kita punya toko online, permintaan di Jember banyak, ya kita cari aja agen atau reseller di sana gitu. Yang paling murah sekarang ya edukasi iklannya ya lewat media online ya. Atau kalau kita mau budget besar dengan suatu produk ini, proyek-proyek besar ya lewat media promosi TV ya. Di TV kita iklanin ya pasti kalau sudah iklan di TV kita bisa masuk ke supermarket seperti itu. Ya, cuman kan harus butuh budget yang sangat besar untuk ke sana. Nah, kalau untuk UKM atau brand-brand owner yang pemula ya mungkin kebanyakannya akan dimulai dari branding di media digital atau internet marketing terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ini semester berapa ya teman-teman di sini? Kalau profesi sekarang masuk ke semester 1 Bapak. Setelah ini kami PKPA Bapak, bulan Januari. Oh ini apoteker ya? Iya Bapak. Oh, saya kira mahasiswa masih S1. Ya mungkin nanti kalau PKPA di industri atau di apotek kan bisa
Oh, pernah ya? Belum PKPK. Untuk PKPA-nya masih di bulan Januari, Bapak, kemungkinannya. Ya, ya mungkin nanti bisa membandingkan terkait kalau di apotek kan mungkin kebanyakan mungkin ini ya. Kalau apotek itu jalurnya biasanya kan dari dokter yang meresepkan, kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin kalau produk herbal dan kita punya model marketing seperti apa ke dokter atau medrep ya istilahnya ya. Medrep itu medical representative itu mungkin bisa masuk ke segmen resep ya. Jadi ketika kita punya suatu produk, katakanlah produk yang banyak diresepin itu sama dokter, ekstrak ikan gabus ya. Ekstrak ikan gabus itu biasanya digunakan oleh orang-orang atau dokter-dokter ini biasanya obgyn atau dokter-dokter apa operasi itu apa ya dokter apa ya ortopedi untuk meningkatkan recovery pasca operasi itu biasanya pakai albumin ekstrak albumin seperti itu. Nah biasanya industri industri herbal atau pemilik brand ekstrak ikan gabus ya kalau mau produknya kenceng biasanya ya masuk ke dokter nanti placementnya ya di apotek seperti itu. Jadi mereka akan meresepkan karena ya nggak apa-apa kalau meresepkan jamu kan sekarang sudah ada gitu loh, tapi nggak tahu ya nanti teman-teman bisa cek ada nggak sih orang-orang yang ngeresepin jamu ya mungkin cuman 1, 2 atau berapa atau mungkin ada fitofarmaka yang diresepin ya mungkin nanti dicek aja waktu BKPA walaupun mungkin sudah jarang akan sedikit sekali ya. Nah itu mungkin bisa menjadi suatu media apa ya kalau pemasaran lewat itu ya misalnya biasanya pemasaran yang nggak terlalu banyak branding lewat dokter udah dokter ngeresepin pasti terima pasien biasanya seperti itu untuk produk-produk yang lewat medrep ya kayak itu biasanya jalur industri farmasi ya yang banyak pakai produksi obat-obat keras ya atau obat-obat ethical. Nah itu kan biasanya kalau mereka develop brand lain yang mungkin kategorinya OTC atau obat herbal ya mereka akan kenalin juga ke tekanan dokter mereka seperti itu. Saya punya ini dok untuk ini pasti oh ya udah resepin ya pasti akan ngikut gitu loh karena mereka udah punya jalurnya yang dari produk ethical itu gitu. Kalau yang produk OTC pada umumnya ya yang paling murah ya harus iklannya ya di media online ya. Media sosial. Ya seperti TikTok. Sekarang yang lagi trending memang TikTok ya teman-teman. Kalau aplikasi TikTok. Iya Pak, agak viral Pak. Banyak produk-produk viral kan di situ. Produk-produk makanan ya, produk minuman atau kolagen pasti banyak di situ. TikTok produk kolagen ya. Nah itu ya memang lebih tersegmen dan tertarget di sana. Iya Bapak, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada Bapak. Mungkin sebelum diakhiri Bapak, saya ingin meminta tips dan trik nih Bapak bagi kami mahasiswa yang nantinya pasti ketika lulus entah kaprahnya mungkin bisa ranah ke bisnis, bisa ranah mungkin dunia kerjanya di rumah sakit seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak perihal kita berbicara tentang bisnis, ketika kita ada keinginan buat mendirikan suatu usaha, terkhususnya UMOT, UKOD, dan IOT, hal apa atau tips seperti apa sih Pak yang kita perlu siapkan seperti itu? Karena tentunya mesti modal ya Bapak. Cuman selain itu gitu, apakah ada hal lain yang perlu kita siapkan juga untuk saat ini seperti itu Bapak? Yang nantinya mungkin terkadang kan ketika tidak punya modal yang akhirnya kita menjadi hambatan, takut seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa berbagi tips dan trik sebelum acara ini diakhiri seperti itu. Ya, tipsnya. Ya modal itu sebenarnya hal yang sekian ya. Bisa perlu juga, tapi juga bisa menjadi hal yang tidak perlu ya. Yang paling penting ya relasi. Teman-teman waktu ini ya mungkin pengalaman waktu kita kuliah kan kita punya banyak teman ya. Itu
tentunya akan menjadi relasi kita nanti ke depan. Kita mau jadi apa? Nah, itu mungkin dari teman-teman nanti ada yang punya apotek ya. Apotek, mungkin ada yang punya rumah sakit ya. Kita kan nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Atau mungkin dari punya suami yang dokter atau dan lain, kan kita nggak tahu ya ke depan seperti apa. Nah, ya mungkin relasi itu bisa kita terus kembangkan ya. Ikut komunitas apa? Komunitas hobi atau komunitas apa. Nah, nanti dari relasi itu ya kita akan support produk yang tepat gitu. Misalkan kita punya komunitas bersepeda ya, bersepeda ya. Kadang-kadang lagi bersepeda, kita punya komunitas. Ya, ketika kita bersepeda kita kenalkan inovasi kita. Misalkan apa? Misalkan sport drink ya. Kayak semacam Pocari lah. Cuman mungkin inovasi sendiri dari teman-teman yang punya resep sendiri ya. Mungkin buat sendiri di rumah dari herbal apa. Mungkin yang herbal yang Rosella ya. Dan Rosella kan seger ya. Kita campur apa sebagai minuman. Waktu teman-teman ke sana, waktu teman-teman ada event ya, teman-teman bawa. Nanti kan ada yang pesan ya kan nggak butuh modal gede kan. Nah, itu mungkin bisa dari sana. Terus mungkin kalau waktu PKP ya banyak jaringan aja ke dokter-dokter mana ke teman-teman apa manajer apotek ya, mungkin suatu saat di masa depan mungkin mereka akan bisa menjadi mitra teman-teman gitu. Misalkan teman-teman akan maklon mengembangkan produk apa yang bisa masuk ke rumah sakit mereka atau ke rumah sakit. Nah, sebenarnya kalau seperti itu kan bisa dengan kerjasama ini ya Pak. Misalkan benar-benar relasinya benar-benar bagus ya. Oh, Dek, saya butuh produk ini, kelor misalkan, Instagram kelor, kamu bisa nggak buatin? Oh, bisa, misalkan butuh biaya sekian, harganya sekian, Dok, misalkan seperti itu. Oh iya, saya kasih duit dulu ya. Kadang-kadang seperti itu kalau sudah apa? Kalau sudah relasinya baik, kadang-kadang modal tuh ya bisa dari konsumen atau kita gitu. Atau mereka tawarin aja pengembangan bisnis ke misalkan dokternya banyak operasi, dok butuh produk ini produk ekstrak ikan gabus misalkan untuk pasien-pasiennya yang ini. Oh iya saya belum punya, saya masih pakai brand orang misalkan. Jangan mau nawarin ke ini, misalkan pasiennya emang sangat ramai, ya udah di prospek aja. Nah, saya bisa buatin gini. Gitu aja. Nanti cari perusahaan makron seperti kita di Asimas atau perusahaan lain gitu. Nah. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Mungkin karena waktunya sudah habis Bapak, saya serahkan kembali kepada Bapak Yudi. Oke, baik. Terima kasih di April. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Fuma tadi ya, dari memang beliaunya dari sisi praktisi yang ada di industri obat tradisional cukup komprehensif ya, mulai dari tinjauan industrinya, kemudian pengembangannya, kemudian juga apa itu namanya proses pemasarannya dan seterusnya. Saya rasa cukup ini ya bisa melengkapi apa yang sudah kita apa namanya selama perkuliahan gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan sehingga pada saat nanti PKPA dan juga pada saat sudah benar-benar di lapangan kerja itu juga bisa membekali begitu. Mungkin kalau dari saya Pak Puma tadi ada yang disampaikan ya. Tadi kan kalau produk tadi kan macam-macam ya, ada pangan fungsional, ada apa tadi namanya sediaan herbal, kosmetik, suplemen, kemudian ekstrak begitu ya. Itu kalau apa namanya mungkin kalau yang memang apa ya memang dari segi usaha yang bisa mengcover semuanya ini berarti yang industri obat tradisional begitu nggak? Maksudnya di Asimas atau gimana Pak? Dari segi perusahaan kemarin kalau dari segi perusahaan dari badan hukumnya kan ada yang
IKOT, IOT, UMOT gitu Pak ya. Nah itu Oh kalau iya. ya kalau misalnya kayak UKOT, UMOT itu kan kalau memproduksi suplemen berarti kan belum bisa Pak ya? Atau Iya, belum bagaimana bisa. itu? Jadi kan UKOT, UMOT, dan IOT ya, kategori paling tinggi kan IOT ya Pak ya. IOT ya. Jadi IOT itu bisa memproduksi suplemen dan obat tradisional. Seperti itu. Jadi kalau masih UMOT ya mungkin obat tradisional aja dengan bentuk sediaan yang terbatas biasanya. Biasanya mereka untuk sediaan paling maksimal mungkin kapsul ya. Sediaan yang lain kayak tablet dan lain-lain mungkin mereka harus ke arah yang lebih tinggi ke IOT-nya. Gitu. Terus kalau kemudian ini Pak, apa namanya, dari eh, se- dari sisi ininya Pak, eh, apa ya, pangsa pasarnya mungkin dari antara kayak suplemen, kemudian Kalau dari sisi pangsa pasarnya, kalau di Asima sendiri kebetulan kan kita bergerak dari obat herbal ya Pak ya. Mungkin kita masih kebanyakan di produk-produk OT ya. Kalau dari sisi pangsa pasar sendiri ya masih sangat luas sekali ya. Kayak kosmetik juga pangsa pasarnya banyak. Kalau pangan juga pangsa pasarnya juga banyak ya, pangan fungsional. Seperti produk-produk kolagen biasanya kan masuk ke MD ya, produk-produk kolagen seperti itu. Kemudian kalau suplemen ya kalau suplemen itu biasanya pangsa pasarnya yang kayak ke dokter itu Pak. Kayak ke dokter atau lewat medical representative seperti itu. kalau ini Pak, untuk kosmetik Pak sejauh ini bagaimana? Apa mungkin yang sudah berjalan atau prediksi dari Pak Buma ini selama ini bagaimana? Ini kosmetik kan kayaknya tadi saya lihat mereknya kan cukup besar sekali ya dari apa itu dari yang komposisi yang beredar ya. Itu kan lebih Iya, besar dari obat tradisional sendiri. Itu bagaimana kira-kira Pak? Dan apa namanya sekarang kan ngetren Pak ya Pak, apa usaha di bidang kosmetik iya. ini kan apa ya ya karena mungkin kebutuhan dan pangsa pasarnya besar akhirnya sekarang kan semuanya juga ingin bergerak di bidang itu ya. Saya lihat kan begitu Iya. ya, sehingga sampai kasus-kasus yang kejadian yang aneh-aneh, penggerbekan dan sebagainya itu kan karena memang di sana saya rasa ya memang ada gula, ada semut ya, sehingga sekarang kan lebih banyak yang mengerubung di situ. Begitu kira-kira menurut Pak Puma bagaimana itu? Iya. Kalau di kosmetik memang banyak ya. Ya coba sih coba tanya salah satu ya. Mungkin Mbak Aprilia pakai kosmetik apa? Pakai Kenapa MS Mbak? Glow, Pak. Kenapa kok pakai MS Glow? Karena cocok, Pak. Nah, yang lain nggak cocok atau gimana? Atau harganya murah atau gimana? Gimana, Bapak? Yang lain kira-kira kosmetik yang lain kayak Wardah atau yang lain nggak cocok atau Lebih memang nggak harganya? cocok, Pak. Kalau untuk MS Glow mahal, Pak, harganya dibandingkan merek-merek Oh, lebih ke Wardah, cocoknya ya. misal jika dibandingkan dengan Wardah seperti itu, nggih, Bapak. Nah, ya mungkin dari faktor branding juga ya. Ada yang pakai ikut-ikut temen kan seperti itu ya. Iya. Ya ini Pak. Mungkin kalau misalkan bermain di segmen yang sama dengan MS dulu kayak day cream, serum dan lain-lain ya mungkin bagaimana kualitasnya bisa sama dengan mereka atau kita bisa lebih unggul di apanya yang di MS itu nggak ada ya mungkin kita bisa ciptakan yang di situ. Cuman kalau menurut saya ya kayak kosmetik ini baiknya main di segmen-segmen khusus ya Pak ya. Main di segmen-segmen khusus ya mungkin eh, kayak apa ya? Mungkin serum ya, serum tunggal kayak mungkin anti jerawat. Dan kalau untuk brand baru ya, maksudnya untuk brand baru yang nggak terlalu terkenal ya, enaknya sih edukasinya sedikit-sedikit. Jadi mungkin dari serum dulu, nah mungkin kita fokus ke anti jerawat atau ke anti aging atau dark spot. Nah seperti itu. Yang benar-benar memang bisa menghilangkan, katakan menghilangkan jerawat dalam waktu 30 menit. Mungkin seperti itu kan, banyak yang cari kan kalau memang kebutuhan, waduh aku mau keluar nih, ke mana, ada meeting, jerawat kok muncul ya, ini dikasih apa, misalkan seperti itu. Ya kalau kita bisa ciptakan produk kosmetik, misalkan mengurangi jerawat dalam waktu 30 menit, benar-benar bisa, dan benar-benar inovatif ke sana,
Ya ini, ya kan pasti banyak yang cari ya, terus kita iklankan di media apa digital kayak TikTok dan yang lain ya pasti viral kan seperti itu. Nah itu kita bagaimana kita bisa memviralkan produk kita seperti itu Pak. Kalau kita langsung bermain ke segmen skincare langsung ke perawatan wajah ya, yang kalau kualitas dan kalau kualitasnya dan kegunaannya masih 11-12 sama brand yang gede kayak Wardah atau MSGO ya mungkin kita akan kalah bersaing di situ. Ya mungkin kita akan bisa memanfaatkannya ke relasi ya. Ini loh punya aku teman-teman sekitar ya mungkin kurang maksudnya pasarnya masih kurang besar kalau pasar komunitas itu sih. Sedikit lagi Pak, kalau berkaitan dengan ini Pak, yang ya ini dasar sekali sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang kita juga masih agak rancu juga Pak. Sebetulnya segmen kosmetik dari segi regulasi itu dengan apa ya, misalnya kayak tadi sampaikan Pak Puma, apa namanya, yang untuk misalnya perawatan atau pengobatan jerawat ya, itu sebetulnya Ya. nanti dengan perbedaan obat topikal itu secara pembedaan itu bagaimana Pak ya, cara sehingga nanti kaitan dengan apa Pak, izin edarnya itu supaya bisa Oh match ya itu gitu ya. loh. Nah, gitu gimana itu Pak? Lebih anunya, Kalau ke rincinya itu gitu. kosmetika mungkin ke bahan aktifnya ya Pak ya. Kalau mengandung bahan aktif antibiotik atau antibakterial seperti apa ya biasanya ya? Seperti Biasanya itu kayak neomycin kayak ya gitu. neomycin itu kan antibiotik ya Pak ya. Itu nggak Ya. boleh di kosmetik, di Hmm. skincare. Itu masuknya ke obat oles ini ya farmasi ya Pak ya. Iya. Tapi Kan kalau diresetin mengandung ya. ekstrak Pak, ekstrak yang memang punya Ya, aktivitas topikal tuh nanti itu bisa boleh. masuk kosmetik. Ya, ekstrak, isolat, pokoknya bukan senyawa ini, bukan senyawa Tunggal. antibiotik dari sintetis ya. Kalau ekstrak kayaknya masih bisa. Ekstrak apapun bisa dimasukkan ke dalam sediaan kosmetik. Bahkan penambahan sulfur pun boleh di sediaan kosmetik ini. Kosmetik sulfur ya. Sulfur masih bisa kayaknya. Bukan antibiotik. Kalau yang sediaan farmasi itu biasanya yang nggak boleh yang mengandung ini, yang mengandung antibiotik Pak. Yang tadi kayak neomycin, terus apa lagi itu anti jamur dan lain-lain. Yang memang benar-benar antibiotik itu nggak boleh ya jadi sediaan kosmetik. Itu. Berarti produknya kalau disimpulkan bisa ini Pak ya, bisa sebetulnya nanti kalau untuk misalnya untuk perawatan apa wajah begitu ya, itu sebenarnya nanti bisa masuk ke perizinan kosmetik atau bisa juga ke masuk perizinan obat tradisional Pak ya. Kalau itu ada efek-efek yang tadi jerawat dan sebagainya tadi. Kalau untuk penggunaan luar ya ke kosmetik sih, ke Oh kosmetik. begitu Pak ya. Perawatan kan kita ngomongnya kan ke perawatan ya, perawatan wajah Iya ya. iya. Tapi kalau untuk Hmm. ke klaim pengobatan itu nggak boleh di kosmetik kayak ini. Misalkan pengobatan apa ya? Pengobatan apa ya Pak ya? Pengobatan luar biasanya. Anti ini Ya ya, anti kayak gatal ya jerawat, biasanya. kayak eksim gitu Pak. Iya, biasanya yang parah kan gatal ya, gatal atau apa ya. Iya. Ya, ya mungkin klaimnya ya untuk ini apa? Mengurangi membantu mengurangi jerawat ya. Mungkin itu dan lain seperti itu. Ya klaimnya benar-benar untuk ini, untuk merawat, memperindah atau dekorasi ke kulit atau wajah. Tapi kalau klaimnya ke pengobatan itu yang masuk ke ranah obat tradisional. Jadi misalkan untuk pengobatan kudis, nah itu kan udah obat ya. Kudis kan karena penyakit ya Pak ya. Iya, betul Pak. Nah itu biasanya ke ini lebih ke obat tradisional yang sediaan luar, cairan obat luar biasanya. Tapi kalau ke perawatan kayak moisturizer atau sebagai pelembab atau mempercantik atau memperindah eh, atau ini biasanya ya ke ini ke apa ke kosmetik. Kalau jerawat setahu saya masih bisa ke kosmetik kok. Krim-krim anti jerawat tuh masih bisa ke kosmetik. Kalau ini Pak, nyambung lagi Pak, kalau memang itu kosmetik, tadi kan memang lebih ke tadi nggak apa namanya, perawatan begitu ya. Itu kalau Ya berkaitan perawatan. dengan proses produksinya itu bagaimana Pak? Apakah itu apa namanya, eh, apa itu namanya, untuk
evaluasi atau pengujian yang dipersyaratkan itu berarti sudah terlepas dari yang ketentuan farmakope, Pak, ya, kalau kosmetik, Pak, ya? Kalau kosmetik ya mungkin hanya mutu fisiknya saja, Pak. Biasanya untuk kan ada ya sediaan krim ya, uji Iya. sediaan krim kayak mungkin daya sebar atau homogenitas, ya, sekedar itu aja uji mutu produknya. Stabilitasnya tidak pecah seperti itu. Oh, gitu ya, berarti. Ya kalau ke mana? Ya mungkin uji mikrobiologinya. Kalau ke yang lain-lain sesuai farmakope enggak sih, enggak. Ya ada kan ya Pak ya, yang di farmakope untuk produk jadi krim atau produk jadi gel kan ada ya. Ya sesuai itu Iya. sih. Kayak oles dan lain-lain. Ya. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mungkin dari Mas Bambang masih ada lagi sebelum bisa kita akhiri kalau memang sudah dirasa semua materi sudah ditangkap begitu. Ya mungkin tambahan terakhir dari saya ya Pak Yudi. Iya, monggo Pak. Buat teman-teman mungkin kalau memang berminat di di bisnis entah itu farmasi, entah itu obat alam atau herbal ya, mungkin mulai belajar ke internet marketing atau digital marketing ya, yang dimana memang sekarang kan lebih mudah dan lebih murah kita beriklan di media yang sekarang seperti TikTok, seperti YouTube atau seperti Google ya. Nah, banyak pengalaman orang-orang digital marketing ya. Kemarin juga sempat saya kopdar atau meet up dengan teman-teman digital marketing di Jawa Timur ya. Banyak sih yang masih muda-muda, umur 25 tahun, dia iklan di TikTok, Facebook dan lain dengan orderan per hari bisa 1.000 sampai 2.000 pieces per hari masih bisa ya mereka ya. Dan budget promosinya mungkin ya 1 sampai 10 juta lah per harinya kalau sudah jalan. Jadi potensi digital marketing itu bagi siapapun bisa, dan kita sebagai orang yang lebih paham ya daripada mereka di dunia obat herbal ataupun khasiat-khasiat terhadap kesehatan ya sebaiknya lebih memanfaatkan, karena memang jarang sih orang apoteker atau yang di internet marketer. Kebanyakan mereka ya orang kayak elektro atau IT dan lain sebagainya. Padahal kita kan yang bisa menilik pasar ya, melihat potensi pasar, terus ke konten-konten kan kita juga bisa buat sedemikian rupa sesuai dengan ilmu kita lah seperti itu. Jadi mungkin ke dunia herbal itu sebaiknya ya kita bisa banyak berperan di sana di bisnis dunia herbal untuk internet marketing. Itu sih saran saya. Mumpung masih ini ya Pak ya, masih kuliah ya. Betul, Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa yang disampaikan Pak Puma tadi betul sekali ya, mempeluang di bidang industri obat tradisional itu juga sangat besar ya. Ternyata tidak hanya obat itu sendiri tadi, suplemen, kemudian kosmetik, itu juga sekarang trennya juga dengan kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini ya, itu juga cukup semakin besar meningkat. Tadi ada datanya juga ya. Kemudian dari Pak Fumai sebagai praktisi juga bisa bercerita banyak tentang itu. Baik, saya rasa demikian. Kalau memang dirasa cukup dari kuliah tamu pada pagi hari ini sampai siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fuma. Oke Pak Yudi. Atas yang bisa di-share-kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dan kita semua. Mudah-mudahan di perkuliahan tamu berikutnya juga masih bisa membantu, Pak. Siap. Baik, demikian. Terima kasih Dek April yang sudah bisa memandu untuk kuliah tamu pada pagi sampai siang hari ini. Nanti ada penugasan berkaitan dengan penilaian mata kuliah ini, nanti akan kami informasikan menyusul. Baik, kita akhiri.
Terima kasih, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Huma. Nggih, sama-sama. Pak. Nggih, Ya, nggih. saya Terima izin kasih live Pak ya. Puma. Nggih, Iya, siap. monggo. Nggih. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.